المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, Bang, Mas, dan juga Paman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah nuwasil, kita akan lanjutkan pembahasan tentang kitab tauhid. Kalau kita bahas tentang kitab tauhid ini muqaddimah, maka ini berkaitan dengan al-hayah, kehidupan kita seluruhnya. Karena kehidupan seorang hamba, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Dhariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada mufassir yang berkata liya'budun, untuk beribadah kepadaku, ay liwahidun, untuk mentauhidkan aku. Ada juga mufassir yang berkata untuk taat kepadaku dalam perintah dan juga laranganku. Jadi hidup kita kurang lebih untuk itu, untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ada ilmunya, kita tidak mengetahui tauhid, tidak belajar tauhid, tidak bertanya kepada ahli ilmu, tidak duduk dengan mereka, maka kita tidak akan bisa mengamalkan tauhid. Karena tauhid itu bukan dengan zon, dengan prasangka saja, atau dengan angan-angan saja, atau dengan ilmu-ilmu akademik lalu kita kaitkan dengan ilmu tauhid atau ilmu syariat, tidak. Karena ilmu tauhid itu harus dipelajari, dan mabda'nya atau landasannya dalam ilmu tauhid adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika seseorang mengambil tauhid ini kepada pemahaman barat atau dari ahli-ahli filsafat dengan kaidah-kaidah pemikiran mereka, maka akan tersesat. Sebagaimana tersesatnya Mu'tazilah, sebagaimana sesatnya juga orang-orang yang menyimpang di luar manhaj salaf. Karena memahami tauhid itu harus murni dari Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan juga pemahaman para sahabat Nabi dan generasi setelahnya. Dan masalah tauhid ini bukan masalah yang meragukan, karena dalil-dalilnya adalah qat'i, dalil-dalil jelas. Bukan seperti misalnya ada hukum ini halal atau tidak. Kadang ulama berbeda pendapat. Contohnya misalnya sholat witir ini wajib atau tidak. Kadang ulama berbeda pendapat karena itu masalah al-fiqh, permasalahan fikih. Dan banyak dari permasalahan fikih sifatnya adalah dhanni, prasangka kuat saja. Dan dimungkinkan para fuqaha, ahli fikih itu berbeda pendapat karena multi tafsir. Dalil-dalilnya, kesimpulannya berbeda. Atau mungkin dalil-dalilnya sama, tapi kesimpulan oleh fuqaha karena mereka berbeda gitu ya, maka berbeda juga hasilnya. Tapi untuk tauhid mudah insyaallah. Yang kita pelajari itu tauhid mudah, dan dalil-dalilnya qat'i, dalilnya pasti. Dan insyaallah ini bermanfaat dan bisa kita langsung praktekkan di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, kita masuk ke pembahasan al-istighatsah. Sebelumnya pembahasan kita tentang apa? Isti'adzah. Jadi dalam Al-Quran itu ada tiga. Ada al-isti'anah, ada al-isti'adzah, ada al-istighatsah. Intinya semuanya berkaitan dengan meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga amalan tersebut adalah amalan batin, amalan hati, yang juga berkaitan juga dengan amalan zahir. Dan tiga hal ini tidak boleh disandarkan dan juga ditujukan, dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'anah, meminta tolong. Kalau banyak terjemahan artinya minta tolong gitu ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatihah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Na'bud, beribadah, itu jelas, al-ibadah, tauhid. Nasta'in digandingkan dengan ibadah, meminta tolong itu makomnya sama dengan ibadah. Sebagaimana kita beribadah, sholat hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala,
kita berpuasa niatannya hanya mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita meminta tolong hanya kepada Allah taala. Dan juga dalil hadis, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu ingin memohon pertolongan, ya, ini sifat manusia. Dia butuh kepada sesuatu, karena tidak semua hajat atau keperluannya itu dipenuhi dengan dirinya sendiri. Sebagaimana anak, dia sering meminta tolong kepada orang tuanya karena dia tahu bahwasannya dia lemah. Banyak kebutuhannya yang harus ditopang oleh orang tuanya. Maka seorang hamba sudah diliputi oleh faktor-faktor kelemahan. Kita bisa sakit, kita lapar, dan juga kita bisa sakit hati dan sebagainya. Itu faktor-faktor kelemahan diri kita ada. Maka salah satu kebutuhan seorang hamba adalah meminta tolong. Yang jadi masalah, ini minta tolongnya kepada siapa? Kepada Allah atau kepada selain Allah? Dan juga al-isti'adzah dalilnya apa? Dalilnya sudah kita ketahui. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku meminta perlindungan dengan Rabb-nya manusia. Itu al-isti'adzah. Dan juga al-istighatsah dalilnya apa? Nah, di sini dalilnya. Dalam surat Yunus. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Dan dalilnya umum sebenarnya tentang berdoa. Masuk di dalamnya adalah al-isti'anah dan juga al-isti'adzah dan juga al-istighatsah. Dan selanjutnya insyaallah kita akan bahas berkaitan dengan al-istighatsah ini di dalam surat Al-Ankabut ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabtaghu indallahir rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un." Artinya, Bang? Ini dia bawahnya fabtaghu ya? Ya. Bisa dari fabtaghu ya? Iya, di sini. Dari innalladzina ta'buduna. Oh ya, boleh Bang. Dari artinya sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu, maka mintalah rizki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ya, syukran Bang. Pertama ayat ini fabtaghu indallahir rizqa. Rizki itu semuanya milik Allah. Walaupun terkadang itu dengan perantara manusia, walaupun itu dengan sebab yang kita lakukan. Contoh, kita sering bilang kita yang mencari rezeki setiap paginya untuk keluarga kita. Rezeki dengan izin Allah, dengan sebab tangan kita, dengan bekerja. Tapi semua itu kembali kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan atau menghendaki rizki kepada kita, maka akan sampai. Bahkan andaikan kita tidak bekerja, tapi Allah menghendaki rizki, maka rizki itu akan sampai. Tapi seorang hamba itu senantiasa diperintahkan untuk melaksanakan sebabnya. Bukan bergantung kepada sebab, bukan. Tapi melaksanakan sebab adalah bentuk kesungguhan dalam melaksanakan sesuatu. Dan ini terjadi. Ada seseorang yang dia sebabnya luar biasa. Kerjanya nggak main-main dari pagi sampai malam. Tapi rezekinya jauh berbeda dengan orang yang kerjanya santai-santai. Ada yang kerja cuma 6 jam, ada juga nggak masuk karena dia bos misalnya. Tapi rezekinya masya Allah. Ya. Assalamualaikum. Ada juga dia nggak kerja gitu, karena dapat harta warisan misalnya. Jadi nggak perlu kerja, udah cukup. Ya. Maka semua itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka salah kalau ada seseorang yang beranggapan bahwasannya ya usaha itu semuanya tidak mengerti hasilnya. Dalam satu sisi benar, karena kita wajib berusaha. Dan kaitannya sebab dengan hasil itu ada kaitannya. Tapi tidak semua sebab itu menghasilkan hasil. Tapi yang benar apa? Semua itu dengan kehendak Allah
tabaraka wa ta'ala. Ar-rizq. Jadi kita meminta hanya kepada Allah, bukan hanya melakukan sebabnya. Dan ar-rizq, pemberian Allah Subhanahu wa taala bukan hanya fulus. Ya. Orang karena saking cintanya kepada duit, jadi menganggap bahwasannya rezeki itu hanya fulus. Kalau duitnya sedikit, maka rezekinya seret. Nggak bisa. Bukankah kesehatan adalah rezeki dari Allah? Bukankah dengan keluarga kita sehat, kita harmonis dengan mereka, itu rezeki Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kemudahan-kemudahan yang ada dalam hidup kita, dimudahkan berangkat kerja, mencari rezeki yang halal, pulang dalam keadaan mudah, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah keamanan di negeri kita itu rezeki dari Allah yang tidak didapatkan oleh saudara-saudara kita di Palestina? Bukankah kita bisa mencari rezeki yang halal dengan mudah? Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rezeki itu melebar. Kalau kita fokus hanya kepada harta, bisa kita akan mempersempit makna rezeki itu. Dan kita beranggapan bahwasannya kalau seret, ya udah rezeki Allah dikit gitu. Dan Allah kalau dalam surat Al-Fajr, orang yang seperti ini Allah menghinakanku. Tapi kalau diberikan rezeki yang banyak gitu, gajinya dapat bonus, dapat kerjaan-kerjaan sampingan lagi mudah, kata dirinya tipe orang seperti ini, maka Allah telah memuliakanku. Bukan seperti itu di dalam beragama, tidak. Allah menguji kita untuk menguji hati kita, untuk menguji keimanan kita, untuk menguji amal soleh kita, untuk meningkatkan derajat kita. Seperti ada seseorang, ya, ketika ingin, ya misalnya dia ada di akademi polisi, gitu, ingin naik jabatan, dia banyak tantangannya banyak. Apakah cuma santai-santai tiba-tiba naik? Gak bisa. Maka seorang hamba akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah-musibah yang ia hadapi dengan kesabaran, dengan keimanan. Wa'budu. Ya. Ini Allah memerintahkan kita untuk kita beribadah hanya kepada Allah. Kaitannya rizki dengan ibadah itu kaitan erat. Disebutkan rizq dan juga wa'budu. Artinya nggak boleh dipisahkan. Kalau ada seseorang yang memisahkan antara mencari rezeki dan juga ibadah, maka salah. Ketika mencari rezeki, niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para suami untuk mencari rezeki, mencari nafkah untuk keluarganya, berharap kepada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang mencari rezeki, gitu ya, sampai melupakan ibadah, sibuk, bahkan di weekend juga sibuk, tapi lupa ibadahnya. Maka dia salah. Pertama, rezeki di tangan Allah, habis itu dia capai dengan apa? Melupakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadinya apa? Enggak pernah cukup. Yang jadinya apa? Enggak berkah. Oke, washkurulah. Setelah Allah menyebutkan rezeki itu berkaitan dengan ibadah, ketika kita mencari rezeki, kita harus juga beribadah kepada Allah. Yang selanjutnya kita harus bersyukur pada Allah. Karena rezeki yang tidak disyukuri, maka rezeki itu tidak akan berkah. Rezeki yang tidak disyukuri, maka rezeki itu tidak akan bermanfaat. Rezeki yang tidak disyukuri, maka rezeki itu seperti niqmah atau cobaan bagi diri. Berbanyak yang Allah berikan rezeki yang cukup, tapi tidak bersyukur. Hanya apa? Mengeluh. Ya segini lagi, hanya ini lagi. Kok gak nambah-nambah kayak gini terus ya, jadinya stagnan kayak gitu. Padahal dalam hadis Nabi SAW takjub dengan seorang mukmin ketika diberikan nikmat oleh Allah, apa? Bersyukur. Ketika ditahan nikmat itu dari dirinya, dia bersabar. Dan ini inti dari kebahagiaan di dalam kehidupan dunia dan juga bersabar kalau tidak diberi atau diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur ketika Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba. Ilaihi turja'un.
Yang dapat diambil faedah dari ayat ini yang pertama berkaitan dengan bab ini, wujubu du'a illah wahdahu wa talabur rizqi minhu wa talabir rizqi minhu. Wajibnya berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta rizki kepadanya. Oke, minta rizki sama Allah. Ya, walaupun dengan perantara manusia. Ketika kita membutuhkan rizki untuk berobat misalnya, membutuhkan rizki untuk anak kita yang sekolah, minta dulu kepada Allah. Niscaya Allah akan mudahkan setelahnya jalan-jalannya. Jangan yang dicari manusia. Siapa kira-kira yang bisa bantu? Enggak. Ini bukan sifat seorang mukmin. Ini hamba dunia seperti ini. Mencari manusia, mencari wasilah, enggak. Ya, tapi minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan rezekinya. Oke. Yang kedua, wujubu ifradillah bi jami'i anwa'il ibadah. Wajibnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam aspek ibadah. Oke. Baik dalam mencari rezeki dan juga beribadah dan juga bersyukur. Semua harus ditujukan kepada Allah. Karena anwa'ul ibadah katsirah. Macam-macam ibadah itu banyak. Bersyukur, sabar, habis itu qanaah, rasa cukup, habis itu takwa dan lain sebagainya, macam-macam ibadah banyak. Maka harus ditujukan semua itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasalis yang ketiga, wujubu syukrillah ala ni'amihi. Wajibnya bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Disebutkan ni'amihi dalam bahasa Arab itu jamak. Allah tidak memberikan satu nikmat kepada manusia, tapi ribuan dan jutaan nikmat. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kamu audit satu persatu nikmat Allah dari kamu kecil sampai kamu dewasa sekarang, kamu tidak akan bisa menghitungnya karena saking banyaknya. Tapi manusia punya sifat lupa. Nikmat Allah karena udah terbiasa lupa, seakan-akan itu bukan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadinya tidak bersyukur. Sedikit nikmat Allah, sedikit bagi saya. Pulan dong banyak. Banding-bandingkan. Oke. Yang keempat, isbatul ba'tsi wal jaza. Penetapan hari kebangkitan dan juga hari pembalasan. Wa ilaihi turja'un. Itu dalilnya dalam ayat tadi. Lafaznya. Bahwasannya semua itu akan dibangkitkan oleh Allah setelah kita dimatikan, manusia dimatikan, dibangkitkan kembali dan akan diberikan balasan atas ibadah dan rasa syukurnya. Semua ada pembalasannya. Berbeda dengan orang-orang kafir, ketika beramal baik niatannya karena dunia, supaya nanti berkah di dunia, gitu ya. Dengan keberkahan menurut anggapan mereka, supaya orang lain juga ikut membantu. Itu cuman efek-efek positif di dunia saja. Itu orang-orang kafir. Makanya kalau ada orang-orang kafir, jangan dia berbuat baik gitu ya, gampang membantu, habis itu dia bukan orang yang keras dan kasar gitu. Dia membantu kita, itu bukan berarti dia berharap wa ilaihi turja'un, akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja dia udah nyaman dengan kebaikannya, karena setiap berbuat baik dia mendapatkan kebaikan lagi. Ada efeknya di situ. Langsung tunai. Dan juga kita berbuat buruk kayak ada risih hatinya berbuat buruk gitu kepada orang lain. Maka itu balasan di dunia. Tapi kalau orang mukmin tidak berbuat baik, itu dengan harapan bahwasannya nanti akan dibalas di akhir dunia, akan dibalas. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya membalas seorang hamba ketika berbuat baik di akhirat, tapi juga di dunia. Dan itu inti kebahagiaannya ketika ia beramal soleh. Yang kelima,
annahu la tunafi baina talabir rizqi wal iktisab wa ibadatillah wa anna al-islam fihi khairud din wad dunya. Sungguhnya tidak saling menafikan, tidak saling bertentangan antara mencari rezeki dan juga ibadah. Ini perlu digarisbawahi, tadi anak titik beratkan juga. Tidak bertentangan antara mencari rezeki dan juga ibadah kepada Allah. Sungguhnya Islam itu di dalamnya kebaikan di dunia, kebaikan di dalam agama dan juga di dunia. Mau nggak mau kita hidup di dunia, dan efek baik yang akan kita rasakan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dipisahkan antara mencari rezeki dan juga ibadah. Karena Islam itu tidak memisahkan hal tersebut. Islam tidak memisahkan hal tersebut karena Islam mengatur baik permasalahan dunia kita dan juga permasalahan akhirat kita. Oke, itu berkaitan dalam surat Al-Ankabut ayat 17. Selanjutnya dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 dan juga 6, wa qawlihi, dan firman-Nya, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bih. Di situ apa? Selanjutnya, ma kanu bihi yastahzi'un, kan? Ada tulisannya enggak? Kalau di sini sampai ma kanu bih. Itu di sini 56 Al-Ahqaf. Iya, 5 sama 6. Wa badalahum sayyi'atu. Wa kanu bi ibadati kafirin. Enggak ada wa badalahum. Oh, berarti ini salah, ya. Ini nukilan dari pengarangnya di sini. Ayatnya salah. Ya, ayatnya salah. Ini berarti bukan surat Al-Ahqaf mungkin, atau coba nanti Anda buka. Itu ayat selanjutnya mungkin, ya. Ini penulisan ada yang salah, Anda juga biasanya merasa ada yang aneh. Oke. Boleh dibaca, Mas, artinya? Nah. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Ya. Dan siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ketika ia berdoa, apakah diijabah? Tidak. Sampai hari kiamat pun tidak akan diijabah oleh orang atau sesuatu yang ia sembah, tidak. Tapi kalaupun diijabah itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan wahum an du'aihim ghafilun. Dan mereka yang disembah itu terhadap doa mereka, mereka tidak mengetahui apa-apa, lalai. Ketika orang-orang berdoa kepada Yesus, berdoa kepada Nabi Isa alaihissalam, apakah Nabi Isa itu bisa mendengar sebagaimana Allah mendengar doa hamba-hambanya? Apakah Nabi Isa itu bisa mengijabah setiap orang-orang yang berdoa kepadanya? Maka ini termasuk dalil aqliyah atau dalil akli, dalil secara akal. Kenapa kita berdoa kepada selain Allah? Yang orang tersebut pun butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang orang tersebut pun tidak bisa mengijabah atau mengabulkan doa-doa kita. Maka sandarkanlah
doa itu atau istighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafad minal ayatain. Apa yang bisa diambil faedah dari dua ayat ini dalam surat Al-Ahqaf? Awalan, yang pertama, annad du'a ibadah. Sungguhnya doa atau dalam bab ini adalah al-istighatsah. Kemarin sudah dijelaskan ya, al-istighatsah sama al-isti'adzah. Kalau istighatsah itu apa? Istighatsah itu memohon bala yang sudah terjadi diangkat. Ya, memohon bala yang sudah terjadi diangkat. Kalau al-isti'adzah belum terjadi, perlindungan gitu ya. Contohnya misalnya kemarin musim kemarau, itu bala musibah sudah terjadi. Ketika kita meminta tolong kepada Allah supaya Allah mengangkat musibah ini, menurunkan hujan yang deras kepada kita sehingga bermanfaat bagi kehidupan kita, maka itu istighatsah. Kalau al-isti'adzah, contohnya kita dapat kabar, ini rumah kita bakal dibom misalnya, atau rumah kita bakalan dimaling atau diancam macam-macam. Ini belum terjadi, belum ancaman gitu ya, suatu yang kita takutkan. Maka ketika kita minta tolong, ya Allah, hindarilah aku dari makar-makar tipu daya mereka yang senang denganku ketika datang keburukan tersebut atau ingin berbuat buruk kepadaku, maka itu adalah al-isti'adzah. Faman da'a ghairallahi faqad asyraka asyirkal akbar. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh telah berbuat syirik dengan kesyirikan yang besar. Oke, ini doa li ghairillah syirk akbar. Berdoa kepada selain Allah syirik akbar. Contoh misalnya ayat tiap rajul, seorang datang pada Syekh fulan yang sudah meninggal. Ya Syekh fulan, anakku sedang sakit, maka sembuhkanlah. Ini syirik apa? Besar. Kenapa? Dia minta sembuh sama manusia. Berdoa kepada selain Allah. Bukan hanya cuman berdoa, tapi ketika berdoa dia meyakini sesuatu. Bahwasanya manfaat dan juga mudarat itu datang dari si orang tersebut. Ada orang yang berdoa pada foto lah, atau kepada monumen lah, atau kepada sesuatu, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah. Gak mungkin dia hanya berdoa saja, tidak. Karena kita dorongan untuk berdoa itu harus ada keyakinan sesuatu. Bahwasannya zat ini atau sesuatu tersebut itu bisa mendatangkan manfaat apa yang kita inginkan dan mencegah mudarat yang kita harapkan itu terhindar dari diri kita. Tidak mudah seorang itu berdoa. Yang kedua, bayanu syaqawati man yad'u ghairallahi fid dunya wal akhirah. Penjelasan kesengsaraan orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Oke. Maksudnya apa? Di dunia doanya tidak akan diijabah. Berdoa ratusan kali, berdoa ribuan kali, maka tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun diijabah itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi istidraj. Supaya dia terus-menerus berdoa kepada selain Allah, diberikan nikmat. Bener aku dikabulin loh. Istidraj. Dia bermaksiat, tapi karena berdoa kepada benda tersebut, melakukan ritual tersebut, kok jadi mudah gitu rezekinya. Kok mau daftar ini kok jadi mudah gitu. Itu istidraj. Sengaja Allah ijabah, tapi bukan bentuk karena dia taat. Karena bentuk Allah ingin kebaikan kepada dirinya, bukan. Karena Allah menginginkan keburukan kepada diri, sehingga dengan hal tersebut ia jauh dari hidayah. Habis itu di akhirat apa balasannya dalam ayat ini di ayat 6? Ya, semua akan menjadi musuh, bukan menolong satu dengan yang lainnya. Baik yang disembah itu ridho, kalau bahwasannya dia disembah seperti Fir'aun, ridho karena menyuruh masyarakat yang untuk menyembah diri. Faqala ana rabbukumul a'la, aku ada Rabb
yang maha tinggi gitu. Maka dia akan bermusuhan. Ya Firaun, tolonglah saya. Dulu kan saya berdoa kepadamu, kamu yang menyesatkan saya. Kata Firaun, gak bisa. Kamu sesat. Kamu telah tahu kamu sesat, kenapa kamu ikuti saya? Gitu. Dan juga orang yang tidak diridhoi di dalam beribadah kepadanya, contohnya seperti para nabi dan para rasul yang diibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kayak Nabi Isa juga selainnya gitu. Maka Nabi Isa akan mengingkari peribadatan dan doa dan pemujaan terhadap dirinya nanti pada hari kiamat. Tidak akan disetujukan. Wahai Nabi Isa, aku dulu berdoa kepadamu, senantiasa berdoa dan berharap kepadamu. Kenapa engkau tidak menolong aku ketika akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Karena Allah tidak mengizinkan hal tersebut. Allah tidak akan mengabulkan doa yang berisi kesyirikan. Yang ketiga, anna syirka huwa a'dhamud dhalal. Sungguhnya kesyirikan adalah kesesatan yang paling besar gitu. Inna syirka la zulmun adzim. Sungguh kesyirikan sungguh kezaliman yang sangat besar ya. Jadi ada maksiat gitu ya. Maksiat itu ada maksiat yang kecil, dosa kecil dan dosa besar. Maka dosa besar yang paling besar apa? Dosa besar yang paling besar syirik. Syirik. Anta abudallah wa ma'ahu ghairah. Kamu beribadah kepada Allah, sedangkan ketika kamu beribadah kepada Allah, kamu juga beribadah kepada selainnya. Ini sejahat-jahat atau sesat-sesatnya dari maksiat atau dosa, yaitu kesyirikan. Yang keempat, isbatul ba'tsi wal hasyri wal jaza. Penetapan hari kebangkitan dan juga al hasyr, itu kumpulan ya, nanti ada padang mahsyar. Manusia akan dikumpulkan tanpa pakaian sama sekali. Tuh hadis diriwayatkan oleh Aisyah ketika diceritakan oleh Nabi SAW bahwasanya manusia itu tidak akan beralas kaki nanti pada hari kiamat, dikumpulkan pada padang yang besar. Dari yang awal sampai akhir manusia tidak ada yang luput, tidak berpakaian sama sekali. Lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, bukankah mereka akan melihat satu dengan yang lainnya? Karena apa? Karena pakai pakaian, nggak pakai apa-apa. Kalau kami jadi akan fokus tersendiri, dia akan melihat satu dengan yang lainnya. Kata Nabi SAW, wahai anaknya Abu Bakar, perkara pada hari tersebut itu lebih berat. Jadi fokus manusia tidak akan ke situ. Fokus manusia bagaimana dirinya selamat. Bahkan dijelaskan bahwasannya manusia itu nanti akan didekatkan dengan matahari yang jaraknya disebutkan ada yang 1 jengkal atau 1 mil. Jaraknya begitu dekat. Yang sekarang aja jarak jauh itu. Kalau musim kemarau itu panas luar biasa. Atau di daerah sana, daerah yang memang kering, kayak di Arab atau di Afrika itu panas luar biasa, apalagi didekatkan. Jadi manusia pada saat itu ada yang keringatnya itu sampai lututnya, ada yang sampai bahunya, ada yang tenggelam karena keringatnya sendiri, ada yang Allah lindungi. Sabatun yudhillukumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Itu ada 7 golongan yang Allah lindungi dengan naungannya pada hari tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari, tapi ada 7 golongan. Salah satunya apa? Banyak pemimpin yang adil. Yang terikat hatinya kepada masjid, kemudian dia ke masjid. Dan terus banyak ada 2 orang yang saling mencintai, betul-betul bisa karena Allah. Itu amalan-amalan yang kalau dilihat itu konsisten. Sifat imam yang adil itu nggak bisa adil sekali dia adil, nggak. Dia emang terbiasa adil. Jadi ketika menjadi pemimpin dia adil. Juga seperti contohnya itu disebutkan seperti kisahnya Nabi Yusuf, warajulun da'athu imra'ah, diajak oleh seorang wanita zatu mansibin wa jamal, dan wanita tersebut dia punya pangkat, artinya mulia gitu ya, dan juga dia punya kecantikan. Siapa yang nggak mau gitu, termasuk laki ini. Ketika diajak mau nggak?
Mau artinya gimana, nggak bisa. Jadi seakan-akan kecantikannya tersebut, pesonanya tersebut itu tidak ada orang yang menyangkal terhadap pesona dan kecantikannya. Nggak ada orang yang nggak mau gitu. Bahkan dirinya di dalam hatinya mungkin mau. Dan dalam hadis ini diisyaratkan bahwasanya perempuan yang ngajak, bukan laki-laki. Kan biasanya laki-laki yang ngajak. Tapi perempuan ini karena syiddah, kecintaan yang sangat besar kepada laki-laki tersebut, maka sampai dia ngajak. Pertama, ya, ini kita bahas sedikit. Pertama, wanita ngajak itu sebenarnya kayak ada aib gitu. Karena wanita pengennya disamper. Karena wanita itu punya sifat al-haya, malunya lebih tinggi. Maka untuk datang duluan itu berat. Kecuali karena syiddatul hub, kecintaan yang sangat besar kepada laki-laki tersebut sehingga lupa semuanya. Habis itu yang kedua, wanita ini dia bisa mencari siapa saja yang ia mau sebenarnya. Bukan hanya dia dia cinta, tapi dia bisa nyari yang lain. Tapi karena spesial laki-laki tersebut, maka dia hanya ingin kepada laki-laki tersebut. Tapi apa kata laki-laki tersebut ketika diajak untuk berzina atau untuk berbuat kekejian? Akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah rasa takut kepada Allah itu bisa tumbuh tiba-tiba? Nggak bisa. Misalnya biasanya nggak pernah takut ya, nonton yang macam-macam di HP, yang macam-macam stalking di IG, macam-macam wanita udah dilihat. Terus ketika ada posisi seperti itu, bisa tiba-tiba akhafullah? Nggak bisa. Orang seperti ini kalau zaman sekarang dia udah ngejaga HP-nya. Enggak. Aplikasi yang kayak gini udah dia lihat semua. Ini unsubscribe seperti ini. Dia udah jaga tuh. Apa yang di subscribe, apa yang di follow. Bahkan terkadang dia takut. Jadi ditutup akunnya gitu. Tutup akunnya. Maka ketika dia takut kepada Allah melakukan hal tersebut, udah terjaga setiap harinya. Ketika ada wanita yang datang, kecantikan tidak bisa mengalahkan rasa takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pada saat nanti hari perkumpulan pada mahsyar, Allah akan lindungi dirinya. Kita udah sampai derajat itu belum? Coba. Atau kita masih mencari? Ini dicari kita. Masih mencari. Kadang kita juga nggak dicari, kita mencari gitu ya. Ini dicari, nggak mau karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu saat mungkin kita akan menghadapi kondisi yang seperti itu. Entah dia nggak punya jabatan, tapi cantik gitu, tingkat hati kita. Kita takut kepada Allah, urusan dunia kita juga akan berantakan karena melakukan hal tersebut. Maka bisa jadi, kan kita nggak tahu ke depannya, bisa jadi itu terjadi, maka kuatkanlah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa takut itu akan meredam syahwat. Ketika syahwat itu menyala-nyala, itu akan biasanya buta semuanya, indah semua gitu ya. Maka apa yang bisa meredamnya? Rasa takut kepada Allah, ingat neraka, apa yang Allah telah berikan kepadamu. Andaikan Allah tidak memudahkan jalan ini, engkau tidak akan bisa di posisi ini. Ingat semuanya, sehingga meredamlah syahwat. Oke, lanjut. Enak ya bahas gitu ya. Tapi dari 7 itu minimal kita lagi ngejar 2. Ya. Pertama, yang hatinya terpaut kepada masjid. Atau kalau nggak dapat kriteria itu kriteria yang mencintai saudaranya karena Allah dan berbisa karena Allah juga. Minimal itulah yang lagi dicari tuh. Barangkali dapat salah satunya, biar besok dapat nomor. Salah satunya juga selain yang tadi wanita yang abang juga sebutkan, seseorang yang rajin bersedekah, tapi dia umpetin sedekahnya itu. Terkadang kalau sekarang ya nggak disebutin hamba Allah, bahkan disebutkan tangan kanannya atau tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maksudnya sedekat itu nggak tahu, bahkan mungkin istrinya nggak tahu, mungkin anaknya nggak tahu, tapi tiba-tiba yang penting nafkahnya udah cukup, tiba-tiba kemana gitu ya, yang nggak disebutkan gitu. Tapi ternyata setiap bulannya diinfakkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang lain niatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya sendiri.
sendiri. Udah sampai seperti itu? Ya, mungkin ada yang seperti itu. Maka berharap kepada Allah ketika melakukan ikhlas karena Allah dan tidak ada yang mengetahui dan kita merasakan kelezatan di dalam beribadah tersebut, berinfak tersebut, berharap kepada Allah semoga Allah melindungi kita dari dahsyatnya hari perkumpulan tersebut. Kumpulkan dengan dahsyat. Yang kelima, annal awthana la tasma min man da'aha wa la tastajiba lahu aqsa ma yatasawwarul musyrikuna fiha. Sungguhnya berhala-berhala tersebut tidak mendengar orang yang berdoa kepadanya dan tidak juga bisa mengijabah doa orang yang berdoa kepadanya. Dan ini faktanya itu 180 derajat berbeda dengan apa yang difikirkan dan dibayangkan oleh orang-orang musyrik. Karena orang-orang musyrik ketika berdoa kepada dewa dan dewi tersebut atau berhala-berhala mereka berkeyakinan bahwasannya berhala tersebut mendengar dan akan mengijabah. Tapi di dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya semua yang difikirkan dan diyakini semuanya 180 derajat itu salah. Yang keenam, anna ibadatallahi wahda fiha khairud dunya wal akhirah. Sungguhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya kepadanya itu terdapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Ya. Kita harus yakini semua yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, maka itu akan kembali kepada kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Bukan hanya urusan akhirat kita yang akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi urusan dunia kita akan diperbaiki. Berapa banyak orang yang hijrah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, urusan keluarganya beres. Urusan yang selama ini dia terlilit hutang beres dengan izin Allah. Pikiran-pikiran selalu galau gitu. Pikiran apa tiba-tiba resah gitu, beres dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Urusan dengan lingkungan sekitarnya beres, enggak ada masalah. Gitu. Karena apa? Taat kepada Allah. Berbeda dengan mungkin dia punya harta yang banyak, mungkin anak-anaknya juga sejahtera, disekolahkan di sekolah yang mahal, habis itu dapat fasilitas kursus macam-macam. Tapi ternyata dia tidak taat kepada Allah. Anaknya bukan berbakti kepada dirinya, bukan ketika dewasa, malah membangkang diri kepada dirinya, kepada orang tuanya. Dan juga hartanya bukan membuat dia tenang, tapi membuat dia risau. Dan juga hubungan dengan tetangganya juga bukan hubungan yang harmonis. Dan anggota keluarga dengan anggota keluarga, maksudnya ayah dan juga ibunya, habis itu suami, istrinya, anak-anaknya, itu tidak harmonis. Kebaikan di dunia dan akhirat, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, insyaallah kita bahas satu ayat dan juga satu hadis secara cepat. Allah taala berfirman dalam surat An-Naml ayat 62, wa qawlihi ammay yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su. Boleh dibaca, Bang? Katanya. Siapakah yang memperkenalkan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di dunia. Ya. Maka di samping Allah ada Tuhan yang lain, maka sedikitlah kamu mengingatinya. Al-Muttar di dalam bahasa Arab, contohnya misalnya di depan kita ada musuh, kita nggak punya senjata apa-apa, dan musuh jumlahnya bukan hanya satu, banyak, dan kita satu orang. Kita udah terdesak banget, udah disamperin dan kita udah di ujung, nggak bisa apa-apa lagi. Itu muttar, itu benar-benar terdesak, muttar. Contohnya misalnya di dalam Al-Quran disebutkan ketika menyebutkan halal, hewan-hewan yang halal dimakan atau sesuatu yang halal dimakan dan haram dimakan. Dalam surat Al-Baqarah di ayat 100-an, 180 kalau tidak salah, Allah menyebutkan bahwasannya daging babi itu haram dan juga darah itu haram. Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma alaih.
Akan tetapi ketika memakannya dalam kondisi iturra al-muttar, ini disebutkan al-muttar, maksudnya tidak mendapati apa-apa dan kondisinya sudah gawat gitu. Dan dia emang tidak ada syahwat untuk makan daging tersebut karena ingin menyelamatkan dirinya, fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa bagi diri. Mutar itu bukan hanya ketika tersandung batu, bukan yang kecil-kecil, itu benar-benar terdesak gitu ya. Mungkin dalam hidup kita ada beberapa keadaan ya, itu kita mutar, benar-benar terdesak gitu ya. Istri kita masuk IGD atau anak kita masuk IGD atau kondisi kita lagi pahit ekonomi, utang di mana-mana dan sebagainya, itu mutar. Maka Allah lah yang akan mengijabah ketika kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ketika atau dalam keadaan tersebut itu doa nikmat. Doanya nikmat. Berbeda dengan orang yang cukup kayaknya doa apa lagi ya? Doa apa lagi? Keluarga udah, anak-anak sekolah, istri anaknya cukup, udah punya mobil, punya rumah. Apalagi doanya gitu ya. Berbeda dengan orang rumah ngontrak, motor nyicil, istri, aduh, jangan tanya istri lah, cari nafkah masih kurang-kurang aja, anak juga. Berbeda, itu kondisi setiap hari itu kayaknya sakit banget, motor itu. Maka ketika berdoa kepada Allah itu benar-benar curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala satu persatu masalahnya itu akan kelar, insya Allah. Kalaupun ada yang tersisa, Allah menginginkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita berdoa kepada Allah. Karena kalau tidak ada yang tersisa dari musibah tersebut, bagaimana kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam hadis warawat Tabarani bi isnadihi annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiq yu'dil mu'minina faqala ba'duhum qumu bina nastaghithu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu la yustaghatsu bih wa inna ma yustaghatsu billah akhrajahu Tabarani an Ubadah. Boleh dibacakan artinya, Mas? Dari asal tadi menyebutkan terjadi ada seorang marilah kita bersama-sama berdoa kepada Rasulullah supaya dihindarkan dari orang sesungguhnya tidak boleh didoa tetapi didoakan hanya kepada Allah saja. Iya. Ya, syukran. Jadi salah satu sifat munafik, ya, sifat munafik yang menampakkan keislaman, tapi sebenarnya dia bukan Islam, membenci Islam, mencela Rasulullah SAW. Sifatnya adalah yu'dzil mu'minin, suka menyakiti orang-orang beriman. Kelihatan dia pakai peci ke masjid, mungkin gamis, ikut siam atau puasa sama kita, tapi sifatnya itu mencela orang-orang yang beriman. Ustadz fulan di budet, ini kurang piknik. Itu orang-orang beriman semuanya, orang-orang yang taat itu dicela, dikritik macam-macam. Ini salah satu sifat munafik. Dia senang sekali mengkritik orang-orang Islam, mengkritik orang yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menyakiti hati-hati mereka. Ya, ini salah satu sifatnya. Bukan selalu dia munafik, bukan, tapi salah satu sifatnya ini. Dan juga ini bisa dipahami bahwasannya orang-orang yang beriman ia berwala dengan yang lain, artinya loyal. Kalau orang munafik itu senang menyakiti orang-orang yang beriman, maka orang yang beriman itu senang membantu dan membuat bahagia orang mukmin yang lainnya. Oke. Maka ketika ada seorang munafik yang menyakiti sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, ayo kita datang kepada Rasulullah, kita beristighatsah kepada
Rasulullah masih hidup? Masih. Jadi istighotsah bukan hanya ketika orang itu sudah meninggal lalu kita beristighotsah kepada orang tersebut, bukan. Tapi beristighotsah bisa jadi orang itu masih hidup. Ini tetap terlarang. Ini termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika mereka itu datang kepada Nabi SAW dan menyampaikan niatnya, kami ingin beristighotsah kepadamu wahai Rasul, maka kata Rasulullah SAW apa? Tidak beristighotsah kepadaku, istighotsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka datang harusnya, ya Rasulullah tolong doakan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat kami dari keburukan-keburukan yang mereka lakukan setiap hari, melindungi kami dari keburukan-keburukan mereka. Salahnya mereka ketika menghadapi kondisi tersebut langsung dialihkan kepada makhluk, walaupun itu kepada Nabi Muhammad SAW. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bukan beristiazah kepada Allah, berlindung dari kejahatan makhluknya, bukan. Tapi datang kepada Nabi Muhammad SAW. Maka faedahnya di sini yang pertama, annahu la yustaghatsu bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu min babil aula. Sungguhnya tidak boleh beristighotsah kepada Nabi SAW dan beristighotsah kepada selainnya tentu lebih buruk, gitu ya. Kepada Nabi saja tidak boleh, bagaimana kepada selain Nabi? Ketika Nabi masih hidup aja tidak boleh, apalagi ketika orang itu sudah meninggal. Ada yang orang beristighotsah datang kepada kuburan fulan, katanya fulan itu selama hidupnya taat kepada Allah, melaksanakan sholat malam ribuan rakaat misalnya. Kadang ada cerita-cerita gitu. Berzikirnya tuh kalau udah berzikir dari habis isya selama 40 tahun sampai subuh misalnya gitu. Dengan satu wudu misalnya. Ada cerita-cerita kayak gitu. Jadi kayaknya khusyuk, harus beristighotsah. Kayaknya orang ini sakti gitu ya. Ini luar biasa. Ada juga yang datang kepada kuburan Rasulullah SAW, dia beristighotsah kepada Nabi. Dia niatannya untuk umrah salah satunya adalah supaya bisa beristighotsah kepada Nabi di kuburannya. Oke. Yang kedua, al-irsyadu ila husnil lafzi wa himayatit tauhid. Bimbingan untuk senantiasa menjaga lafaz atau menjaga perkataan dan menjaga tauhid. Maksudnya istighatsah atau meminta tolong kepada Nabi SAW itu boleh sebenarnya. Ya, Nabi ini cerita bagaimana gangguan tadi orang munafik tersebut. Minta tolong kepada Nabi boleh? Ya, boleh. Tapi istighatsah biasanya lafaznya itu ditujukan hanya kepada Allah. Maka kita harus menjaga lafaz-lafaz yang steril tersebut, yang sakral. Ya. Misalnya isti'adzah kita sebutkan biasanya pembahasan tauhid, pembahasan tentang kalau isti'adzah kepada selain Allah apa tuh syirik. Ya. Boleh kok kita isti'adzah kepada orang tua kita ketika bisa cari lafaz yang lain, Karena pembahasan isti'adzah ini sering berkaitan dengan tauhid atau syirik. Yang ketiga, saddut turuq al-mafdiyah ila syirk. Ini menutup jalan atau tindakan preventif yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Artinya dengan datangnya mereka kepada Nabi ingin beristighatsah itu bukan kesyirikan sebenarnya, tapi bisa mengantarkan hati kepada kesyirikan. Hatinya bergantung kepada Nabi. Maka ketika Nabi wafat, apa? Karena senantiasa beristighatsah kepada ada apa-apa datang Nabi. Ketika Nabi wafat, nanti kayak gitu. Iya. Maka salah satu tindakan Nabi SAW untuk sebagian hal yang menurut Nabi ini darurat itu saddut turuq, jalannya ditutup. Ya. Kayak lagi COVID gitu ya, jalan tutup, nggak tahu kenapa sih jauh-jauh gitu. Ya. Tapi untuk mencegah preventif, misalnya lagi maling gitu ya di Puri 1 tuh, kalau ada jadwal tertentu sore sama pagi atau dari malam sampai pagi tutup. Itu sebenarnya bukan pasti ada maling, bukan. Tapi itu untuk tindakan preventif, jalannya ditutup. Yang keempat, masyru'iyatus sabri ala al-adha fillah. Di
disyariatkannya untuk sabar terhadap gangguan terhadap gangguan dari makhluk di jalan Allah Subhanahu wa taala atau karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam berdakwah menuntut ilmu pasti ada gangguan gitu ya. Atau gangguannya bisa jadi keluarga kita, tetangga kita. Antum nih dikit-dikit kajian. Antum nih dikit-dikit bahas ini ayat gitu kan. Nyakiti nyakiti. Kadang-kadang gangguannya diri kita sendiri sih. Gangguannya kadang-kadang diri kita sendiri. Males. Iya, males gitu ya. Gangguannya diri kita sendiri. Ya bisa jadi itu. Harus sabar ya, sabar. Tetap di jalannya, yang mau berat atau enggak tetap di jalani. Oke, yang kelima, dzammun nifaq, celaan bagi kemunafikan. Munafikan. Ya. Celaan ya. Karena adanya kemunafikan itu senantiasa akan mendorong kayaknya enak nyerang orang-orang yang beriman gitu. Maka kemunafikan dari hal-hal yang kecil itu harus dihilangkan. Karena ada tanda-tanda munafik yang bukan belum tentu dia munafik, tapi ada tanda-tandanya. Contohnya apa? Tidak ada sekadar. Ya. Jika berbicara Dia dusta. Nah, tanda-tanda tersebut kalau dilakukan terus-menerus itu bisa sampai haddun nifaq, sampai ke tahap dia benar-benar munafik. Karena munafik itu, orang bisa munafik tidak hanya tiba-tiba munafik tidak suka gitu, bukan. Tapi karena terbiasa dengan dosa-dosa besar sehingga muncullah nih nifaq. Ya, contoh munafik itu ketika berjanji dia ingkari. Pokoknya disebutkan berkaitan dengan munafik itu kalau nggak ria dia berbohong. Entah berbohongnya dengan perbuatannya atau dengan perkataannya. Ini menandakan bahwasannya inti dari kemunafikan adalah al-kadzib, bohong. Dan inti dari keimanan dan kebaikan adalah as-sidq, kejujuran. Percaya deh, kalau misalnya ada orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dulunya buruk gitu ya. Percaya dia orang jujur. Dia jujur. Dia emang backgroundnya ya dulu dari keluarga yang kurang baik mungkin, lingkungan yang kurang baik, tapi orangnya jujur gitu. Jadi mencari kebenaran tuh mudah gitu, tidak ini salah nih, suka bohong, suka memfitnah dan sebagainya. Ini susah orang-orang seperti ini. Tapi orang-orang yang jujur itu akan dimudahkan kebaikan-kebaikan yang banyak, insyaallah. Yang keenam, tahrimu adiyatil mu'minin li'annaha min fi'lil munafiqin. Haramnya menyakiti orang-orang yang beriman karena sesungguhnya itu adalah perbuatan orang-orang munafik. Maka hati-hati orang-orang yang senantiasa menyakiti orang-orang yang beriman, menyakiti ustadz-ustadz mereka, menyakiti orang-orang tua mereka, menggibah mereka dan sebagainya. Takutnya Allah masukkan ke dalam hati kita itu sifat nifaq. Dan ketika ditemukan sifat nifaq, kemunafikan benar-benar ada di dalam hati kita. Nah, ini penyakit. Pertama, kemunafikan penyakit mental, dia penyakit agama, luar biasa kemunafikan. Allah tidak akan bagi orang-orang senantiasa munafik. Oke, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat bagi kehidupan kita dan semoga bisa diamalkan dan Allah berikan taufik untuk mengamalkannya.